Sudah tampil ya? Apakah sudah Sudah Pak, sudah tampil? tampil Pak. Oke, siap. Oke, baik, sedikit pengantar teori algoritma dan pemrograman ya. Dalam hal ini kenapa kita harus belajar algoritma? Kita bicaranya kita orang teknik ya, baik itu bicaranya lingkupnya elektro ataupun IT di dunia teknik, teknologi informasi ya. eh, Pada dasarnya pekerjaan kalian nanti baik yang sudah bekerja juga kesehariannya ya maupun yang masih proses. Nah, nanti kalau kita akan dituntut berpikir bagaimana berpikir logis. Nah, berpikir logis itu dalam dunia teknik ini hal yang logis atau tidak. Nah, makanya butuh yang namanya algoritma. Yang namanya algoritma ini sejarahnya tidak lepas dari ilmuwan Persia ya, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi ya, sekitar tahun 825. Yang mana di sana berdasarkan dari Abu Ja'far tadi, algoritma itu merupakan susunan logis atau sistematis yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Dalam hal ini, kita bisa, kita orang yang jago program ya, pasti bicaranya dia berpikir secara logis atau paham dulu algoritmanya. Atau kalau kita mau memahami program, kita harus paham dulu ilmu algoritma. Nah, itu ya. Jadi jangan belajar program di era society 5.0 sekarang ya atau IoT, zaman-zaman IoT sekarang. Nah, itu yang diperlukan bukan kemampuan programmer lagi, bukan kemampuan menghafal baris, sintak, dan lain-lain. Tidak perlu. Kita manfaatkan aja perkembangan zaman, yaitu AI ya, AI yang sudah super canggih. Nah, tidak masalah. Tidak masalah, program masih menggunakan bantuan AI. Saya pun juga menggunakan bantuan AI. Saya akui ya di dunia elektro, dalam hal ini Python atau C++, saya juga kesehariannya menggunakan AI. Nah, tapi apa yang perlu dipahami? Algoritmanya. Nah, kalau kita nggak paham algoritma, belum paham berpikir secara algoritma, kita juga nggak bakalan bisa memahami program. Jadi ya bukan bukan kita harus jago program, misalnya harus jago program Python, Java, yang misalnya C++, dan lain-lain misalnya. Tidak. Nah, yang harus kita kuasai adalah ilmu algoritmanya. Nah, karena pemrograman apapun, nah, pasti berdasarkan algoritma. Oke, jadi pada dasarnya algoritma baru nanti melahirkan pemrograman, baru pemrograman itu akan menghasilkan sebuah program. Yang mana algoritma tadi untuk memerintah ya diproses oleh dalam hal ini mesin atau komputer, nah dirubah menjadi program melalui proses pemrograman. Jadi dalam hal ini bicaranya kita akan memerintahkan suatu mesin, benda mati. Nah, yang mana mesin tadi agar bisa ditanamkan suatu kecerdasan, kita perlu membuat algoritma agar mesin ini dapat bekerja atau dapat diperintah atau dapat berpikir layaknya seperti programmernya. Dalam hal ini adalah manusia. Oke, ciri-ciri algoritma itu pasti memiliki sebuah input. Masukan ya, algoritma pasti membutuhkan suatu proses. Nah, kemudian algoritma juga merupakan pola pikir yang bersifat logis ya, yang menghasilkan output. Kemudian algoritma pasti memiliki instruksi yang tegas, jelas, tanpa memberikan kesan ambigu, kesan yang membingungkan. Dan algoritma harus memiliki apa yang disebut stopping rule. Nah, ada akhirnya kapan dia harus berhenti. Nah, oke, selanjutnya adalah sifat-sifat algoritma. Aspek pentingnya itu PNET ya, di mana algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Kemudian di PNET, setiap langkah didefinisikan secara tepat, tidak boleh membingungkan, membuat bingung atau dalam hal ini ambigo. Kemudian input, sebuah algoritma bisa memiliki satu atau lebih input sebelum dijalankan, outputnya juga bisa satu atau lebih. Nah, kemudian efektif,
Jadi setiap algoritma diharapkan memiliki sifat efektif, yang mana harus sederhana dan dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Jadi pada dasarnya setiap programmer, bahasa yang dipakai misalnya Java, belum tentu algoritmanya sama. Nah, makanya tugas satu itu kan menjawab flowchart, berapa boleh memakai bantuan AI, saya nggak masalah. Karena yang harus dipahami itu sebenarnya algoritmanya, bukan flowchart-nya. Nah, jadi pada dasarnya setiap orang algoritmanya juga berbeda-beda. Biarpun bahasa pemrogramannya sama. Oke, lanjut. Notasi algoritma. Penulisan algoritma tidak tergantung dari spesifikasi bahasa program dan komputer yang mengeksekusinya. Atau notasi algoritma bukan notasi bahasa pemrograman, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Nah, jadi dia tidak terikat atau tidak tergantung dengan bahasa pemrograman manapun. Karena pada dasarnya algoritma ini bagaimana caranya program itu bekerja atau langkah-langkah program itu bekerja, dari dia misalnya awalannya bagaimana, prosesnya berjalannya bagaimana, dan terakhirnya bagaimana outputnya. Misalnya apakah ini ditampilkan di website atau ditampilkan di LCD, misalnya, dan seterusnya. Kemudian jenis-jenis proses algoritma pada dasarnya ada 4 ya, yang mana nanti ketemu kalian sequence proses atau instruksi dikerjakan secara sekuensial, berurutan. Nah, dari kiri ke kanan, atas ke bawah, rendah ke tinggi, dan seterusnya. Kemudian selection process. Nah, ini instruksi dikerjakan jika memenuhi kriteria tertentu. Atau dalam artian bisa dikerjakan satu dari 5 pilihan misalnya. Nah, satu dulu yang dikerjakan, itu selection process. Kemudian iteration process. Instruksi ini dikerjakan selama memenuhi kondisi tertentu. Nah, misalnya bicaranya suhunya sudah tercapai. Nah, suhunya sudah tercapai, maka instruksi programnya akan dijalankan. Kemudian biasanya contoh lainnya concurrent proses ya, satunya beberapa instruksi dikerjakan secara bersama-sama. Nah, jadi dalam bahasa pemrograman manapun ya, empat-empatnya ini pasti kita ketemu. Contoh secara bicara dasar ya, ada suatu case atau masalah yang mana mau diselesaikan dengan yang namanya algoritma. Jadi masalah tadi kita analisis dulu ya, baru ketemu, oh ini masalah ternyata modelnya seperti ini. Jadi ada yang namanya sebab, akibat, solusinya. Nah, baru nanti ketemu adalah algoritma. Algoritmanya, setelah algoritma muncul, baru jadilah program. Setelah program itu akan dieksekusi dan jadi hasil. Nah, bicaranya seperti itu ya. Jadi masalah, nah adanya masalah. Kalau ada masalah, ada sebab. Nah, orang teknik biasanya kalau ada masalah, dicarikan kenapa masalah ini terjadi. Makanya ada teori sebab, akibat, dan solusi ya. Jadi sebab, akibat yang ditimbulkan apa, solusinya bagaimana. Contoh singkat, kasus pencarian algoritma. Jadi ada 2 buah ember, yang mana ada 2 buah ember berwarna berwarna biru ya sama kuning. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menukar isi cairan di kedua ember? Banyak caranya ya. Kalau cara saya pribadi, cara saya paling simpel ya, tulisan A sama tulisan B saya tukar. Nah, jadi ember tadi kan jelas ketukar. Jadi A sama B-nya langsung saya tukar aja tulisannya ya, atau labelnya. Nah, label ember B saya ganti ke A, label ember A saya ganti ke B. Nah, itu kan langsung tertukar sebenarnya. Nah, karena kan yang diminta pertukaran. Nah, tapi dalam algoritma lainnya, nah, dia jawabannya adalah menambahkan satu ember kosong. Nah, satu ember kosong yaitu ember C, di mana saya perintahnya itu adalah menuangkan cairan biru dulu dari ember A ke ember C, kemudian menuangkan cairan kuning dari ember B ke ember A, dan terakhir menuangkan cairan kuning ember C tadi ke ember B. Akhirnya kan ketukar. Nah, itulah proses algoritma. Nah, jadi yang saya contohin tadi kan 2. Apakah salah? Tidak, dua-duanya benar.
Jadi dalam algoritma tidak ada yang salah, hanya mungkin efektivitasnya, mana yang lebih, eee, akurasi, misalnya kecepatan atau mana yang lebih simpel yang diperlukan. Nah, karena kan perintahnya juga nggak jelas kecuali dia punya batasan. Dalam hal ini tidak boleh, menukar label. Nah, mau nggak mau algoritma yang dipakai adalah algoritma yang memakai tambahan ember C. Nah, itu ya, contoh algoritma. Jadi masing-masing programmer beda caranya. Kalau cara yang saya contohin di awal tadi kan saya langsung menukar label. Nah, kalau cara lainnya dia menambahkan suatu ember. Nah, untuk penampungan sementara, hasilnya juga sama. Jadi tujuannya juga sama ya, tujuannya sama, tapi caranya berbeda. Kemudian pedoman penyusunan algoritma, tidak ada aturan baku dalam menyusun algoritma seperti yang saya bilang tadi ya, di 2 kasus tadi. Yang ada adalah syarat ketercapaian sebuah algoritma, yaitu adalah adanya input, adanya output, adanya ketertentuan. Nah, kalau berdasarkan kasus sebelumnya tadi, ketertentuannya adalah dia harus, terjadi pertukaran antara yang ember A dan B. Kemudian ada nanti ketemunya, finiteness ya, keterbatasan. Nah, dalam hal ini keterbatasan. Nah, misalnya, tidak boleh ada penambahan ember lagi. Nah, itu contoh keterbatasan. Atau algoritma ini hanya sanggup, untuk menampung air misalnya dalam tanda kutipnya adalah 200 mililiter. Nah, contoh itu keterbatasan ya. Setelah itu nanti efektivitas. Efektivitas algoritma ini bisa bekerja maksimal misalnya 1 jam. Contoh itu adalah efektivitas. Kemudian, setelah algoritma, nanti muncul adalah Pisot code. Nah, beberapa yang saya cek hasil jawaban kalian itu tidak salah. Nah, tapi masih salah paham mengartikan Pisot code dengan sintak atau kode program ya. Nah, rata-rata programnya ditulis. Sebenarnya P shortcut bukan yang namanya program. P shortcut itu pada dasarnya ya deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana. Nah, dari bahasa pemrograman, tetapi bahasa tersebut hanya dapat ditujukan agar dapat dibaca manusia. Nah, jadi bukan dibaca oleh program, perbedaannya itu. Kalau kalian copy paste, nah jawaban kalian yang masih saya komentari itu misalnya belum sesuai shortcut-nya, kalau itu di copy paste, dikasih langsung ke programnya terbaca. Itu berarti bukan shortcut, tapi itu adalah program. Yang namanya dalam shortcut tidak ada sintaks standar yang resmi, karena itu shortcut dapat kita keterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman. Nah, itu kata kuncinya ya. Atau deskripsi tingkat tinggi dan ringkas ya, singkat, yang ditulis dibaca oleh manusia, bukan untuk dibaca oleh mesin. Contoh cara menulis struktur shortcut, misalnya judul, nama program, deskripsi, implementasi. Ini contoh shortcut ya, mencari bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Nah, jadi dia mirip program sebenarnya ya. Nah, mirip program, tapi sebenarnya masih kalau kita copy paste dia masih, terdapat error atau tidak bisa dibaca oleh, program. Kalau secara simpel aja sih, saya langsung aja menuliskan seperti ini. Ini ada algoritma, saya contohkan kan, ini ada shortcut. Contohnya kasus menghitung luas persegi panjang. Algoritmanya, nah, untuk menghitung luas persegi panjang, kita butuh beberapa variabel. Yang pertama variabel panjang, variabel lebar, dan terakhir adalah variabel luas. Jadi panjang dan lebar digunakan sebagai input, variabel luas digunakan sebagai outputnya. Nah, dalam algoritma, kalau dalam algoritma, kita bagaimana membayangkan program ini bekerja. Jadi algoritma yang dibayangkan, kita harus meminta nilai inputan panjang. Makanya kalau dituliskan dalam algoritma, masukkan panjang atau masukkan nilai panjang. Kemudian selanjutnya kita juga harus memasukkan atau memberikan inputan nilai lebar.
maka dimasukkan nilai lebar ini. Jadi masukkan panjang, masukkan lebar. Kemudian setelah dua inputan ini tercapai, maka kita bisa lanjut ke proses yaitu menghitung luas persegi panjang. Yang mana untuk menghitung luas persegi panjang itu harus didapatkan rumus yaitu mengalikan panjang dengan lebar. Nah, jadi menghitung luas persegi panjang dengan mengalikan nilai panjang dengan lebar. Nah, itu algoritma ya. Terakhir adalah setelah kita hitung, apa yang harus kita lakukan? Kalau cuma dihitung nggak ditampilkan, berarti kan nggak dapat nilainya, nilainya nggak tampil. Makanya kita tampilkan, menampilkan luas persegi panjang. Ini algoritma. Nah, ini yang dinamakan algoritma. Jadi boleh algoritma itu dari kamus, ya dari atas nih kamusnya, atau dari algoritma yang di bawah ini, masukkan panjang dan lain-lain. Nah, bedanya Pisot code, nah pasti karena dia mirip program ya, sebenarnya bahasa program tapi yang ditunjukkan oleh manusia atau untuk manusia, untuk dipahami manusia bukan oleh mesin. Maka kita pasti mengawali misalnya start, yang kedua adalah input panjang, input lebar, kemudian hitung luas sama kali lebar, cetak luas, dan terakhir adalah stop. Makanya Pisot code ini mirip dengan coding program, nah, tetapi dia versi simpelnya. Nah, apabila kita masukkan ini ke program sebenarnya sama aja. Nah, tapi dengan ada beberapa tambahan sintak yang lebih lengkap kan. Nah, itu bedanya Pisot code sama ini ya, sama kode program. Oke, kemudian nanti kita di dunia teknik pada umumnya hampir semuanya memakai namanya flowchart. Nah, setelah algoritma nanti muncul lagi flowchart. Flowchart ini bentuk gambar atau diagram yang pada dasarnya menggambarkan sebuah program atau mempresentasikan sebuah program atau sistem yang akan digunakan atau yang kita buat. Nah, berdasarkan pola berpikir kita atau berdasarkan kita buat. Contoh di fasilitas pelayanan kesehatan atau misalnya fasilitas pemerintahan ya, publik. Nah, itu biasanya ada SOP, standar operasional pelayanan, standar operasional prosedur pendaftaran. Nah, itu biasanya digambarkan dengan flowchart. Makanya flowchart ini sebenarnya bagaimana membahasakan algoritma atau mempresentasikan sebuah program atau algoritma tadi untuk di apa ya namanya, dipahami oleh orang awam. Nah, mempresentasikan karena kalau bicaranya kita bicara algoritma atau Pisot code menjelaskan ke orang awam yang bukan orang teknik dalam hal ini ya, dia pasti bingung. Tapi kalau bicaranya adalah menunjukkannya, menggambarkannya lewat flowchart, nah dalam hal ini secara visual dia pasti paham ya orang awam tadi. Nah, itu yang namanya flowchart. Dan tujuannya ya jelas ya menggambarkan suatu tahapan, baik itu penyelesaian masalah dan atau algoritma, kemudian secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas, serta menggunakan simbol-simbol standar. Program flowchart biasanya ada dua jenis, yaitu konseptual sama detail flowchart. Nah, ini contoh flowchart ya, jadi ada konseptual, ada detail. Yang mana konseptual itu secara umum seperti ini, start, input, proses, output, end. Kemudian yang B, itu yang detail. Sebenarnya sama, tapi di prosesnya dijabarkan, didetailkan. Nah, kalau yang bicara yang A ya, cuma secara umum, yang B lebih detail. Misalnya contoh di proses dia pecah lagi. Nah, dia pecah lagi misalnya ada rumus jumlah sama dengan jumlah plus bilangan. Nah, itu yang dinamakan detail flowchart. Nah, ini yang saya contohkan kan. Jadi contoh, ini misalnya untuk menghitung nilai kecepatan ya. Nah, variabel kecepatan. Nah, itu ada variabel S, variabel T, di mana kecepatan
dihitung berdasarkan S bagi T, kemudian percepatan juga dihitung berdasarkan V bagi T. Nah, itu contoh flowchart-nya seperti itu. Shortcut-nya bagaimana? Nah, shortcut-nya yang di samping. Nah, jadi hampir mirip dengan flowchart, tetapi mungkin berbeda sedikit dengan algoritma ya. Nah, karena algoritma kan lebih ke bahasa manusia. Nah, bagaimana kalau shortcut seperti ini, mirip-mirip program. Nah, tapi kalau kita masukkan lagi ke program, dia pasti akan error. Oke, dalam flowchart, nah kenapa saya sarankan harus menggunakan Draw.io? Jawabannya ini, kalau menggunakan aplikasi manual seperti Canva bisa, tapi kadang kali apa yang namanya terminal, apa yang namanya processing, apa yang namanya decision, kalau arah semuanya pasti ada ya, line atau flow itu pasti ada. Sebenarnya banyak apa ya, software yang digunakan untuk membuat flowchart. Kalau dulu mungkin ada Flowgoritim, atau kalau seterusnya misalnya Microsoft Visio ya, kalau dulu itu nggak masalah. Tapi kalau di dalam buku panduan UT yang diarahkan adalah kan kita praktekkan ya. Dan selanjutnya itu nanti ada input output jajar genjang ya. Nah, kadang yang bikin salah itu di jajar genjangnya, ada yang bentuknya aneh kadang-kadang. Nah, kemudian yang perlu dipahami nanti ada konektor on-pack sama off-pack. Konektor on-pack ini apabila dalam satu kertas misalnya A4, kalian membuat yang namanya flowchart dari atas ke bawah mentok. Sementara flowchart ini masih ada lagi, masih belum yang namanya belum finish ya, belum end. Nah, kalian bisa langsung mengarahkan menuju bagian kanan tadi masih kosong misalnya, nah bisa menggunakan on-pack, yaitu konektor on-pack itu untuk menyederhanakan hubungan antar simbol yang letaknya berjauhan atau rumit bila dihubungkan dengan garis dalam satu halaman. Jadi on-pack ini dalam satu halaman. Tapi kalau berbeda halaman biasanya menggunakan yang namanya off-pack. Oke, nanti saya contohkan ya. Kemudian ada preparation simbol, ada manual simbol. Nah, ini saya sering lihat ini yang salah biasanya di manual ya. Hati-hati dalam proses untuk simbol seperti ini. Nah, kemudian ada multiple dokumen display. Ini jarang keluar ya. Yang pasti keluar biasanya adalah terminator. Ini menunjukkan permulaan, start atau stop, mulai atau akhir, atau start atau end juga bisa ya. Kemudian flow pasti ada, processing pasti ada biasanya. Decision, nah simbol yang digunakan untuk memilih proses. Biasanya ada pilihan decision ini ya. Kalau keadaannya ya, bagaimana? Kalau keadaannya tidak, bagaimana? Oke, mungkin pedoman dasar membuat flowchart. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan yang logis. Nah, ini contoh ya, contoh. Nah, ini kalau misalnya ini sudah mentok habis, kita mau pindah ke halaman lain, itu menggunakan off-pack konektor. Nanti off-pack konektornya ditaruh di sini. Nah, di halaman berikutnya baru ditaruh lagi awalan off-pack konektor. Nah, kalau misalnya on-pack bagaimana? Nah, tinggal kalau misalnya di kanannya masih bisa, nah itu berarti kasusnya nanti memakai on-pack konektor. Oke, dan seterusnya ini dinamakan on-pack ya, on-pack konektor seperti ini. Jadi mulai proses pilihan, proses langkah. Nah, dia kan ada proses langkah 3, 4, 5, dan 6, dan seterusnya. Dia masih bisa digabungkan dalam satu halaman yang sama, satu pack yang sama. Makanya memakai on-pack. Nah, pack berarti A, nah di mana A tadi menjadi proses selanjutnya. Jadi on-pack di sini ditandai dengan konektor bulat A, B, C, D, E, F sampai Z itu enggak masalah, atau langkah 1, langkah atau tulisannya angka 1 enggak masalah. Yang penting bentuknya bulat tadi ya. Nah, itu orang sudah paham kalau bicara flowchart berarti itu adalah on-pack konektor. Contoh kasus menghitung luas persegi panjang, nah seperti yang
saya jelaskan tadi algoritmanya seperti ini. Nah, flowchart-nya sebenarnya mirip dengan kalau bicara di sini pertanyaannya Pisat code, nah seperti ini juga Pisat code. Jadi 1 star, 2 input panjang dan lebar. Yang ketiga adalah menghitung luas itu sama dengan P kali lebar. Yang keempat print atau dalam hal ini menampilkan nilai luasnya ya. Nah, kemudian terakhir adalah stop. Nah, itu jenis flowchart. Jadi star ada terminator dengan stop. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian proses. Nah, proses itu kan bagaimana dia memproses. Proses apa yang dijalankan? Nah, yang proses yang dijalankan adalah bagaimana menghitung luas. Nah, makanya rumus luas itu menjadi kalau di flowchart menjadi suatu proses. Kenapa input dan print L, nah print menampilkan nilai luas itu jajar genjang. Nah, itu adalah bagian input atau output. Inputnya kan kita harus diminta memasukkan panjang dan memasukkan nilai lebar, itu bagian inputan. Yang dinamakan inputan ya, input dan output. Oke, selanjutnya nanti secara singkat kalian, makanya saya bilang kita tidak harus menguasai stagnan ya di satu bahasa program kalau di zaman sekarang, tapi yang harus kita kuasai adalah algoritma. Nah, ilmu algoritmanya, bagaimana memahami algoritma dari sebuah program. Nah, makanya nanti program akan ketemu 2 jenis, yang menggunakan jenis interpreter dan menggunakan jenis compiler. Nah, yang kita akan pelajari Java ya, itu jenis compiler. Nah, jenis compiler ini selain Java itu yang terkenal adalah C atau C++. Nah, kemudian nanti kalau yang jenis interpreter itu ada PHP ya, kemudian Python, ada Ruby, ada Perl, dan ada R juga, dan seterusnya. Oke, pada dasarnya apa sih interpreter atau compiler ini? Bagaimana proses penerjemahan bahasa program ke dalam bahasa mesin itu menggunakan 2 jenis tadi ya, compiler dan interpreter. Kalau jenis interpreter biasanya penerjemahan setiap file kode program terpisah secara langsung. Tetapi kelebihannya proses penerjemahannya cepat, running programnya lebih lambat. Yang mana selama proses penerjemahan program tadi, memori yang digunakan memang lebih kecil dan mudah dalam proses debuggingnya karena dilakukan per file kode program. Nah, itu jenis interpreter. Contohnya apa? Python. Nah, dia biasanya langsung menerjemahkan setiap file kode programnya terpisah. Nah, kalau compiler, berapa file kode program biasanya digabung menjadi satu, kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah bentuk file, objek ya namanya, yang mana proses penerjemahannya memang agak lama, proses runningnya memang agak lama dibandingkan interpreter, tapi running programnya lebih cepat. Nah, selama proses penerjemahan, memori yang digunakan memang lebih lama ya, karena besar, agak sulit dalam proses debuggingnya. Struktur bahasa pemrograman yang mana ini hampir semuanya ya mungkin ya, bahasa pemrograman manapun, yaitu adalah harus sesuai dengan spesifikasi kebutuhan, fleksibel, dan seterusnya. Oke, baik struktur bahasa pemrograman, kalau bicaranya compiler, nah biasanya pasti ada bagian deklarasi sama bagian statement atau program intinya. Kalau interpreter biasanya nggak ada bagian deklarasi, langsung ke bagian statement. Nah, itu yang dinamakan 2 jenis struktur bahasa pemrograman. Nah, ini contohnya mungkin ini yang saya contohkan masih program Pascal ya, yang paling program tertua ya sebenarnya bahasa pemrograman lama. Nah, kalau bicara Java hampir mirip lah, Java, Pascal dengan C++ hampir mirip. Kemudian kalau Python, nah dia tidak ada bagian deklarasi, makanya langsung bagian statement. Oke, selanjutnya logika dalam bahasa pemrograman itu perlu diingat, kita mengadopsi logika berpikir manusia atau logika berpikir programmernya, yang mana alur dalam proses program tadi bisa terbagi jenis, yaitu bisa memakai sekuensial, perurutan, percabangan, atau perulangan. Yang mana jika alurnya ada yang salah, dia akan menghasilkan algorithmic error atau error algoritma ya. Nah, contoh sekuensial.
Contohnya adalah proses yang berurutan. Ini kasusnya mie rebus ya, membuat mie rebus. Yang mana, kalau bicara sekuensial mungkin ada kita yang pertama diminta menyiapkan panci, kemudian menyiapkan air sebanyak 2 gelas, rebus air dalam panci, masukkan mie bungkus ke dalam panci, aduk-aduk selama 2 sampai 3 menit, kemudian setelah tercapai 2 sampai 3 menit tadi kita diminta masukkan bumbu mie dan aduk-aduk mie sampai kira-kira 1 menit. Mie siap dihidangkan. Nah, itu sekuensial. Nah, kalau kasus yang sama kita, masukkan ke kasus kondisional atau percabangan ya, nah, itu bedanya adalah kalau yang tadi cuma adalah prosesnya dijalankan secara berurutan, nah kalau kondisional atau percabangan ya, dia biasanya ada syarat yang harus terpenuhi. Contoh, jika kita mengaduk-ngaduk mie tadi 2 sampai 3 menit, logikanya mie itu apakah 2 atau 3 menit itu apakah, sudah matang? Nah, kalau di sekuensial kan dia nggak dijelaskan, dia nggak peduli prosesnya itu matang atau tidak. Dia algoritmanya adalah bagaimana diaduk sampai 3 menit maksimalnya. Setelah maksimal 3 menit di kondisi sekuensial tadi, dia sudah dianggap matang, walaupun sebenarnya hasilnya belum matang. Nah, kalau di kondisi percabangan, kondisional, nah itu ada syarat tadi, misalnya setelah matang atau mendidih, maka baru, mie ini siap disajikan atau dimasukin bumbu. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi ada kondisi true atau false, biasanya adalah kondisi percabangan atau kondisi yang di mana harus menjalankan proses 1, di mana yang harus menjalankan proses 2. Nah, selanjutnya nanti ada perulangan looping. Nah, looping ini adalah instruksi yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kalau kami di elektronika, program ini akan terus dijalankan. Berhentinya kapan? Berhentinya saat misalnya mungkin ada yang namanya tombol reset, atau misalnya dia tidak ada listrik, aliran listrik lagi atau daya. Misalnya baterainya habis, nah atau tidak ada listriknya lagi. Nah, itu program akan berhenti. Nah, contoh ya misalnya, tutorial webinar ini kalau kita nggak batasi, dia akan menjadi perulangan looping. Nah, kalau kita nggak batasi waktu ya, misalnya waktunya dibatasi cuma 1 jam. Nah itu, selama 1 jam mungkin dia akan melakukan, tutorial webinar ini akan dilakukan terus looping ya, tanda kutipnya seperti itu. Atau kalau bicaranya kasusnya ini yang dijelaskan adalah untuk membikin, kopi ya, yang mana kita menyiapkan cangkir atau gelas, kemudian memasukkan 1 sampai 2 sendok teh bubuk kopi, kemudian menuangkan air panas ke dalam cangkir atau gelas tersebut, kemudian memasukkan gula, terakhir adalah mengaduk-aduk, dan setelah itu mencicipi kopinya. Kalau dirasa sudah manis, maka looping ini akan berhenti. Tapi kalau dirasa belum manis, dia akan mengulangi langkah 4, yaitu memasukkan tambahan gula lagi. Nah, kalau sudah dilakukan 1 kali penambahan gula, kita cicipi lagi, diulangi lagi prosesnya. Ternyata masih kurang manis, nah diulang lagi. Nah, looping kedua, sampai kopi itu, dianggap manis sesuai dengan, output-nya. Nah, maka kopi manis siap dinikmati. Nah, itu contoh, perulangan looping ya. Nah, contoh beberapa bentuk lainnya, menuangkan segelas air ke dalam ember sebanyak 10 kali. Nah, program ini akan terus berjalan sebanyak 10 kali. Nah, setelah 10 kali baru berhenti. Nah, kemudian juga ada kasus misalnya selama embernya belum penuh, program ini akan terus dijalankan. Akan tetap menuangkan segelas air ke dalamnya. Dan terakhir adalah, bagaimana menuangkan segelas air ke dalam ember hingga embernya penuh. Nah, itu yang dinamakan logika perulangan dalam bentuk looping. Ini contohnya kalau dalam flowchart ya. Jadi kalau sekuensial, nah biasanya diproses berurutan ya. Kemudian kalau tipe 2 tadi adalah percabangan atau kondisional ya. Nah itu, ada proses yang akan dijalankan jika salah satu keadaan terpenuhi. Dan terakhir adalah misalnya kondisinya looping atau perulangan.
Nah, yang mana proses ini akan dijalankan berulang kali sampai proses itu terpenuhi. Kemudian pengantar Japa, kenapa Japa, begitu masih begitu diminati atau dipakai ya. Yang jelas tren teknologi ini kita berkembang setiap tahun. Nah, karena adanya perkembangan, teknologi yang begitu pesat ya di zaman, 5.0 sekarang ini ya jelas, tren teknologi ini meningkat pesat. Nah, Japa ini juga salah satu bahasa pemrograman yang digunakan oleh beberapa perusahaan besar. Karena tipe compiler ya, kemudian, dia adalah kategorinya untuk efisiensi waktu dan biaya, dan juga memiliki dukungan komunitas yang luas. Kenapa Python, C++, dan Java ini masih 3 besar urutannya? Karena dukungan komunitas yang luas seperti GitHub. Nah, di GitHub itu kan, komunitas pemrograman, komunitas programmer ya, di mana di sana berbagi sintak program, kode program, dan, hal-hal yang lainnya yang mendukung untuk program ya, seputar program. Nah, makanya dengan adanya komunitas yang luas itu biasanya bahasa pemrograman itu akan terus eksis atau bertahan. Oke, sejarah list Japa. Nah, ini berdasarkan referensi yang saya dapat terakhir itu adalah seperti ini. Jadi 96 itu mulai dirilis versi JDK, beta ya, kemudian sampai yang terbaru adalah Japa SS10 2018. Saya belum ngecek 2025 apakah masih ada. Nah, ini berdasarkan, referensi yang juga didapatkan dari buku OT ya. Kemudian konsep pemrograman itu nanti ada konsep pemrograman terstruktur sama OP, Object Oriented Program. Nah, yang akan kita bahas yaitu OP ya, di mana ini juga menjadi kelebihan pemrograman Java karena konsep pemrogramannya OP, yaitu multi-platform, library-nya lengkap, mendekati sintaks C++ atau bahasa mesin ya. Karena bahasa tertinggi itu bahasa mesin, dalam hal ini sudah nggak ada lagi C ya, makanya C++. Nah, terakhir adalah berorientasi objek. Seperti itu ya. Kemudian kelemahannya, beberapa mungkin fitur tidak kompatibel untuk platform, OS ya, kemudian boros penggunaan memori dan mudah didekompilasi. Artinya program ini mudah ditembus atau dipecah-pecah, atau misalnya kita simpan file ini ke dalam suatu program, itu bisa di-hacking, dalam hal ini ditembus ya. Nah, itu dekompilasi namanya. Java dengan bahasa pemrograman berbasis OP biasanya dengan basis objek, kelas, inheritance, encapsulation, abstraction, dan polymorphism. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya mungkin di web 2. Oke, apa pada dasar objek itu apa sih? Objek adalah bagian terkecil pemrograman yang memiliki sifat dan karakteristik. Nah, contohnya objek itu mempunyai sebuah metode atau perilaku ya. Contoh misalnya sepeda. Nah, kalau dalam bahasa pemrograman, sepeda itu kita bisa jadikan objek, yang mana sepeda tadi bisa mempunyai atribut, yaitu adalah peda, roda, gigi, kecepatan, warna, jenis, dan lain-lain. Kemudian juga bisa kita terangkan mempunyai metode, di mana untuk menjalankan sepeda ini bekerja berdasarkan perpindahan roda gigi 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada kecepatan yang bertambah dan ada kecepatan yang berkurang. Nah, itu contoh objek. Jadi disimpan dalam suatu variabel ya, yang dinamakan objek. OP juga nanti ada kelas lah. Kelas itu misalnya contoh sepeda tadi kita bisa kelaskan. Misalnya jenisnya adalah sepeda gunung, sepeda balap, dan sepeda tandem contohnya ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini yang akan pertama kali kita ajarkan. Ini hal yang dasar. Baik dari bahasa pemrograman manapun ya, ada namanya sintak komentar. Yang namanya di tipe bahasa pemrograman menggunakan compiler ya. Itu contohnya adalah Java, selain Java itu C++, Pascal, dan seterusnya, itu pasti menggunakan sintak komentar berdasarkan slash atau
garis miring ya, miring menggunakan juga slash dipadukan dengan keyword bintang ya. Nah, keyword bintang. Jadi slash bintang titik diakhiri oleh slash bintang slash. Nah, itu contoh sintak komentar. Yang mana sintak komentar ini pada dasarnya dia tidak menjadi bagian program. Hanya untuk memperjelas atau mengingatkan bahwa misalnya ini program yang digunakan untuk apa, atau memberi keterangan program yang digunakan untuk apa. Contoh, bisa seperti ini atau bisa juga menggunakan double slash. Nanti kita praktekkan ya. Oke, mungkin itu aja ya. Sebelum itu tipe data variabel. Ada dua jenis tipe data, yaitu data primitif dan data reference. Data primitif itu contohnya data dasar, misalnya yang saya bagi aja sebenarnya itu ada tipe data boolean, yaitu bersifat true atau false. Cuma ada dua keadaan, yaitu true atau false. Kalau di Indonesia benar atau salah. Nah, jadi nilainya kalau di bahasa pemrograman itu nilainya cuma true atau false, benar atau salah. Kemudian nanti ketemu tipe data char ya, atau karakter, atau misalnya adalah tipe data string. Nah, itu juga masuk bagian char. Nah, contohnya itu adalah semua karakter, contohnya dari huruf A, Z, dan simbol dan seterusnya. Itu tipe data yang menggunakan char atau string. Nah, kemudian nanti ada ketemu tipe data bilangan bulat, yaitu tipe data integer. Nah, itu bilangan bulat ya. Dan terakhir adalah tipe data float. Nah, float ini tipe data bilangan koma ya, bilangan bukan bilangan bulat, bilangan koma. Misalnya 1.4, 1,5 dan seterusnya. Nah, ini contoh ya, contoh tipe data boolean tadi seperti ini. Jadi cuma ada dua nilai, yaitu nilai true dan false. Kemudian tipe data char atau biasanya tertentu itu mainnya string ya. Nah, sebutannya itu untuk deklarasi atau tipe data untuk karakter tadi ya. Nah, karakter misalnya menuliskan huruf A, B, dan seterusnya. Kemudian tipe data lanjutan yaitu tipe data bilangan bulat ya. Nah, itu bisa menggunakan jenisnya nanti ketemunya adalah integer dan lain-lain. Kemudian untuk tipe data float atau double biasanya jenisnya untuk bilangan desimal atau bukan bilangan bulat ya. Oke, nanti juga kalian akan ketemu dengan kelas, array, atau interface. Nah, pada dasarnya semua mungkin akan kita jelaskan di web selanjutnya ya. Oke, kita langsung masuk ke praktek ya. Oke, biasanya saya memang di buku harus diminta install ya. Kalau saya biasanya menggunakan yang namanya di Google. Nah, itu saya ketik aja Draw.io online ya. Nah, menggunakan saya mencontohkan menggunakan ini ya, Google Chrome. Nah, itu Draw.io ya. Klik aja nanti yang Draw.io yang ini. Nah, setelah masuk, nanti tinggal kalian masuk. Contohnya seperti ini. Nah, ini sudah saya buat ya. Contoh yang saya buat. Nah, kelebihan Draw.io kan dia sudah tersedia dan online. Tidak perlu instalasi sebenarnya ya. Sangat mudah. Jadi di sini sudah ada bentuk flowchart-nya, tinggal kalian tarik, scroll, nah, tinggal kalian beri keterangan, misalnya adalah proses ya, di proses. Oke,
Berarti adalah mulai ya. Isinya star, star. Contoh ya. Ini bisa juga di copy paste. And tinggal kalian klik arahkan. Nah, panahnya langsung terarah ya. Ini contoh. Nah, jadi bisa menggunakan Draw.io seperti ini ya. Nah, ini juga contoh yang pernah saya bikin ya. Jadi ada mulai, nah, kemudian biasanya inisiasi awal ya. Inisiasi awal itu bentuknya seperti ini. Nah, kalau di apa ya? Kalau di flowchart, nah saya menggunakan jenis ini, nanti dicek aja kenapa jajar genjang atau bentuknya seperti ini ya. Kemudian seperti yang saya singgung, input atau output biasanya menggunakan jajar genjang seperti ini. Nah, kalau ini biasanya adalah decision, pilihan. Jika proses ini dijalankan, apa yang terjadi? Jika proses ini tidak dijalankan, apa yang terjadi? Nah, itu yang namanya decision. Nah, seterusnya dan seterusnya. Jadi setelah mulai, selesai. Ini contoh Draw.io, saya kira cukup mudah ya. Kemudian kalau mau menyimpan silahkan klik berkas, baru pilih export. Export bisa menggunakan JPEG, PNG, atau PDF. Saya biasanya langsungnya ke PDF sih. Setelah jadi PDF biasanya saya copy lagi atau saya pecah lagi menggunakan snipping tool untuk bisa diatur biasanya kalau ininya kalau kebesaran PDF ini. Nah, contohnya seperti itu ya untuk Draw.io. Nah, jadi sebenarnya mudah ya. Kenapa? Bukan dilarang, bukan dilarang. Jadi tidak ada pelarangan kalau saya pribadi boleh memakai Canva atau manual di Word juga boleh atau menggunakan yang standar itu biasanya adalah Microsoft Visio ya. Visio terbaru 2000 berapa 2023 ya Visio terbaru. Tidak masalah. Tapi karena kita berdasarkan panduan ya, belajarnya adalah berdasarkan proses di dalam teknik tadi, mengutamakan proses, ya sudah kita ikutin aja. Takutnya Draw.io nanti keluar saat ujian, apalagi ini mata kuliah berpraktek ya. Nah, setelah itu nanti kita masuk ke yang namanya online compiler ya. Nah, kalau saya kan kalau berdasarkan panduan diminta menggunakan Eclipse ya, menginstal Eclipse. Kalau saya biasanya memanfaatkan compiler online. Tinggal ketik aja online compiler Java. Saya memakai yang ini. Sebenarnya banyak ya, silakan aja sama semua. Sebenarnya mau pakai one compiler, yang GDB gini nggak masalah. Tapi kalau yang saya gunakan ini yang paling atas dari program MIS. Contoh yang saya bilang tadi ya. Jadi kalau running memang agak lama, tapi hasilnya sangat cepat ya outputnya. Nah, ini yang dinamakan online compiler Java. Nah, ini tipe string, berarti yang memakai jenis string, berarti tipe data karakter. Kenapa tipe data karakter? Karena yang kita tampilkan kan nanti adalah tipe data karakter. Contohnya adalah hello world. Hello world ini kan tipe data karakter atau menggunakan selain angka ya, selain bilangan. Dia juga bisa menggunakan gabungan sih hello world misalnya. Maaf karakter ini semua karakter yang ada ya, misalnya hello world 10. Nah, tetap tampilnya seperti itu. Oke, ini yang dinamakan sintak komentar. Nah, ini tidak akan dieksekusi. Misalnya contoh komentar ini tidak dianggap program. Nah, dia akan tetap jalan kan, nggak akan dieksekusi. Tapi kalau kita hapus, ini dianggap, nah ini dianggap sebuah program, sintak program. Makanya dia akan muncul error. Nah, jadi seperti itu ya. Komentar ini tidak dianggap program. Oke. Nah, kita balikin lagi menjadi double slash. Bisa menggunakan seperti ini ya. Nah, double slash tadi atau menggunakan seperti ini.
seperti yang dicontohkan tadi ya. Nah, sama kan, aman. Nah, kebanyakan sih menggunakan, kalau paling enak menggunakan double slash. Oke, perlu diingat ya, seperti di algoritma atau di flowchart, ada yang namanya awalan program, ada yang namanya akhiran program, start dan end. Kalau dalam Java ya, awalan program dimulai dengan sintak, yaitu berupa kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, apabila ini hilang, ini pasti error. Nah, error kan kenapa? Nah, error raise end file while passing kurung kurawal tutup. Artinya belum ada perintah atau sintak program yang menyatakan ini akhiran program. Programnya berakhir di mana? Makanya harus ada kurung kurawal tutup. Nah, contoh. Kemudian ini ada kurung kurawal buka, ini ada kurung kurawal tutup. Artinya ini yang menjadi program. Nah, program utama. Jadi diawali lagi dengan kurung kurawal tutup dan diakhiri dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Jadi pada dasarnya kalau kurung kurawal bukanya 2, kurung kurawal tutupnya juga 2. Nah, kalau seperti ini dia pasti error. Kenapa? Karena kurung kurawal tutupnya cuma 1. Sebenarnya udah dikasih keterangan di sini ya. Nah, oke, jadi seperti itu. Nah, kalau bicaranya adalah kita paham algoritmanya dulu, bagaimana program ini berjalan. Ini contoh mungkin saya carikan di AI ya. Contoh untuk menghitung luas persegi panjang. Langsung saya kopikan aja di sini. Oke, sebentar. Oke, running. Nah, masukkan panjang. Masukkan panjang ya. Masukkan panjang, misalnya 8. Masukkan lebar, 7. Maka luas persegi panjang adalah 56,0. Oke, kenapa jenisnya adalah, kenapa hasilnya itu adalah memakai bilangan real ya, tadi bukan bilangan real, bilangan koma ya. Nah, bilangan koma, apa tadi sebutannya saya lupa. Nah, ini mungkin bisa memakai, kalau mau bilangan bulat kita ganti misalnya nt. Integer ya, nt error ya, tidak. Nanti dicek aja di AI. Saya lama nggak pakai Java ya. Jadi kalau mau mengganti tipe datanya bisa menggunakan double tadi, yang namanya double bisa diganti menggunakan tipe data nt. Contoh tadi misalnya 8, ini adalah 9, hasilnya adalah 72. Nah, seperti itu ya. Terus kalau misalnya Pak saya mau mengganti masukan panjang itu bagaimana? Bicaranya kita paham algoritma dulu. Nah, masukan panjang ini di bagian mana sih? Oh, ternyata di sini. Kita ganti misalnya input nilai panjang. Maka dia akan setelah di running harusnya berubah. Nah, kan input nilai panjang. Nah, kita ganti lagi input nilai lebar. Lebar ya. 3, ini 4. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau bicaranya saya maunya lebarnya duluan dimasukkan. Tinggal ininya dirubah. Nah, ininya dirubah, ditukar. Nah, itu tandanya kita paham algoritma.
mungkin kita nggak paham ya ini apa itu nanti catch ini apa ya, finale itu apa misalnya, tidak masalah. Tapi kan bicaranya adalah bagaimana kita memahami tadi algoritmanya. Jadi kalau mau mengganti program, contohnya adalah bagaimana, nilai lebar yang dimasukin terlebih dahulu, tinggal ditukar aja. Bagian yang di sini adalah lebar, bagian yang di sini panjang. Jadi seperti itu ya. Nah, ini contoh rumusnya jika panjang lebih dari kurang dari 0 dan lebar kurang dari 0, maka dia akan menampilkan nilai negatif. Nah, contoh kalau kita jalankan kode program ini ya, kurang dari 0 misalnya -1. Ini -5 misalnya. Nah, nilai tidak boleh negatif. Jadi seperti itu ya. Nah, maka program yang akan diambil adalah nilai seperti ini. Nah, ini yang namanya kondisional tadi. Nah, apabila inputannya dimasukin nilai nilai minus atau nilai di bawah 0, maka program ini yang dijalankan. Sedikit paham kan? Nah, itu algoritma. Oke, itu aja mungkin penjelasan singkat dari saya. Mungkin saya akhiri dulu. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Oke, sebelum ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin tanyanya kalau malu-malu ya bisa aja via chat ke saya, nggak masalah, atau di grup. Biasanya kalau malam pasti saya balas ya, atau pagi. Biasanya saya sibuknya itu sore ya, sore atau siang menjelang sore, karena rata-rata aktivitas saya di dunia olahraga ya. Aktivitasnya kalau bicara weekday, nah itu memang sibuk-sibuknya biasanya latihan main bola atau melatih itu di sore hari. Oke, sebelum saya tutup, saya mohon izin untuk minta open cam ya, saya akan lakukan dokumentasi. Nah, ini syarat wajib, juga kehadiran di tutorial webinar ya dari UT. Saya persilahkan, open cam, terlebih dahulu. Oke, ini ada berapa orang ya? 1, 2, 3. Oke, bisa yang lain open cam? Oke ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar, satu kali lagi ya. Oke, satu kali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, itu aja untuk tugas baik tugas 1, tugas 2, tugas 3. Mohon dikerjakan sebelum deadline. Nah, kalau sudah deadline kan nggak bisa upload lagi gitu. Nah, takutnya nggak bisa upload. Tapi kalau misalnya asal sudah deadline, sudah pernah terupload, itu bisa aja nanti chat ke saya perbaikannya, biarpun nggak bisa menggunakan e-learning lagi ya, masih bisa saya terima. Nah, bisa kalau nilai mungkin masih bisa diperbaiki ya. Yang nggak bisa itu saat sudah deadline. Nah, rata-rata kebanyakan mahasiswa pengalaman saya 3 tahun ini nggak lulus itu karena belum upload tugas 1. Nah, karena kan syarat untuk tugas 2 dan tugas 3, tugas satunya harus sudah terupload. Nah, mungkin bisa aja malam ini seadanya dulu sebelum deadline, nggak masalah. Nanti perbaikannya menyusul di Japri kalau memang kondisinya nggak bisa upload lagi setelah deadline. Oke, itu aja ya. Pada dasarnya tugas 1 pasti lulus semua. Nah, mungkin yang masih merasa 60, nah bisa aja nanti chat saya, tunjukkan kalau sudah benar sesuai dengan
panduannya nggak masalah. Saya koreksinya sesuai panduan aja sih. Kalau isi, kalau bicara yang bukan program ya saya anggap lulus semua aja. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Mohon maaf di tengah keterbatasan mungkin penjelasan, koneksi dan lain-lain. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Bismillah Pak ya. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Izin Pak, terima kasih.